Yo guys, ketemu lagi sama gua Fahmi dan hari ini kita kedatangan HP baru di studionya Droid Lime. Kali ini dianterin ya ke studio. Dan ini dia dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A17 5G. Ini yang 5G ya, mungkin bakal ada yang 4G-nya juga, gue belum tahu itu. Tapi yang pasti dari yang kemarin A07 berarti ini ada sedikit di atasnya ya. Di atasnya dari A07 dan ini udah 5G. Seperti apa HP-nya? Yuk mulai kita bahas. Oke guys, jadi ini dia HP-nya. Dusnya tuh sebenarnya ya sama lah ya, simple, kalian udah pasti tahu. Dusnya tuh seperti ini. Di depannya ini udah kelihatan nih gambar desain daripada kameranya. Terus ada tulisan Galaxy A17 5G. Ini slim design 7,5 mm. Terus ada kamera 50 megapiksel, ada OIS-nya. Dan di sini ada keterangan 6 kali OS update dan security. Sekarang kita buka. Kita kesampingin dulu HP-nya. Nah sekarang kita fokus dulu ke dusnya. Cuma gue heran ya, kok gue dikirimin dusnya tuh nggak dapet apa ya namanya, travel adapternya. Karena kemarin waktu A07 itu dapet travel adapter. Nah setelah gue tanyain, ternyata memang bener. Jadi kalau kalian beli nanti A17 5G itu bakalan dapet travel adapternya untuk masa periode tertentu. Jadi dari tanggal 29 bulan Agustus ya sampai tanggal 30 September itu nanti dapat travel adapter yang 25 watt. Nah sekarang kita balik lagi ke dusnya. Nah ini dia. Terus ada SIM card ejector. Nah di dalam sini pasti ada kabelnya doang, kabel dan buku-buku manual. Kabelnya juga ada USB C to C. Nah sekarang kita ke bagian HP-nya nih, kita buka dan kita pegang ini yang warna hitam. Nah dengar-dengar jadi A17 5G ini dia cuma punya satu varian aja. Jadi yang RAM-nya 8GB, terus pilihan storage-nya itu juga cuma satu yang di 256 aja. Oke, kita buka. Oke, nah sekarang kita ke HP-nya. Ini udah dicopot ya stiker-stikernya nih. Kalau dilihat dari belakang ini mantap banget, udah mirip sama Samsung Galaxy Z Fold 7. Jadi frame kameranya ini model baru ya. Kalau yang lama di A16 5G itu kan modul kameranya itu buletan-buletan gitu ya, satu-satu 3 biji sama kayak Samsung Galaxy S series. Nah sekarang frame kameranya tuh udah ngikutin yang terbaru, namanya linear group kamera. Jadi satu gitu, satu frame kamera. Dan kameranya ada 3, di sebelah kanannya ada lampu flash kamera. Nah kita sedikit aja body tour ya. Dan ini kelihatannya sih bahannya sama kayak yang kemarin ya, ini udah fiberglass namanya. Terus framenya juga ini nggak ada garis antena, udah pastilah namanya HP yang harganya terjangkau itu udah pasti framenya itu plastik polikarbonat. Terus kita body tour sedikit ke bagian kanannya. Ini ada masih ada islandnya di sekitar tombol di sebelah kanannya, ada tombol power. Ini ada beserta fingerprintnya ya di tombol powernya. Terus ada tombol volume. Tombol volumenya oke, kliki, mantep. Bagian atas ini ada mikrofon aja. Terus bagian kiri kita mesti cek nih, ini ada slot SIM card. Oke, ini dia slot SIM cardnya. Kita lihat dia ada sama kayak kemarin nggak? Oke, jadi ini hybrid ya guys. Terus ke bagian bawah ini ada mic, terus ada port USB Type-C dan speaker. Nah speakernya sih harusnya ada di bawah sama ada di satu lagi di earpiece ya di atas. Gua nggak tahu ya apakah ini udah stereo apa enggak, nanti kita tes. Nah untungnya untuk desain yang baru ini dia klaimnya sih lebih tipis ya daripada pendahulunya, karena dia punya ketebalan di 7,5 mm aja. Kelihatannya sih memang enak ya, dipegangnya juga lebih tipis, terus kayaknya nggak terlalu berat juga dan dia lebih enteng juga dari pendahulunya. Nah sekarang kita nyalain. Nah setelah nyalain, impresi pertama gua adalah untuk melihat bagian depan, yaitu yang sering kita liatin adalah layarnya. Layarnya sih ini jujur ya masih model yang lama. Ini poninya juga masih Infinity U. Terus bezelnya nih dari sini kelihatan. Bezelnya tuh lumayan tebel lah ya, nih kanan kiri atasnya seimbang sama sisi, tapi bagian bawahnya tuh masih sedikit lebih tebel, dagunya sedikit lebih tebel. Tapi dia punya layar menurut gua oke, karena layarnya udah pakai panel Super AMOLED. Nah di sini kelihatan tingkat kecerahannya sih wah lumayan ya.
lumayan tinggi tingkat kecerahannya, dan kalau dilihat di ruangan ini terang banget. Dan untuk layarnya ya tadi udah gue sebut ya, Super AMOLED, terus dia punya refresh rate-nya ada di 90 Hz, dan juga resolusinya ini udah lebih tinggi ya dibandingkan dengan A07 yang kemarin kita hands on itu kan 720, ini udah 1080. Jadi mantap, jadi kelihatannya tuh lebih tajam, lebih detail, dan juga lebih crispy karena dia udah pakai layarnya Super AMOLED. Dan untuk proteksinya, untuk di bagian depannya ini proteksinya dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus. Jadinya lebih kuat layarnya dan pastinya lebih aman. Terus untuk bagian belakangnya itu ya fiberglass, dan juga ada IP rating juga. IP ratingnya itu IP54. Jadi lumayan aman lah kalau misalkan kalian kehujanan, kecipratan dikit-dikit air gitu, harusnya HP-nya udah aman. Nah sekarang kita masuk ke bagian UI-nya, interface-nya. Ini udah pakai Android-nya. Android berapa nih? Coba kita cek ya. Android-nya itu ada di Android 15 guys. Jadi Android 15 One UI-nya itu One UI 7. Nah di sini keterangannya ya, security patch-nya ada di bulan Juli 2025. Jadi cuma ketinggalan beberapa bulan doang, dan dia bakal dapat update 6 kali. Jadi dari Android 15 bakal nyampe Android 21 nanti dapat update-nya, dan juga security patch-nya juga ya. HP Samsung memang gokil sih ya. HP entry sama mid range-nya itu rata semua 6 kali, dan flagship-nya itu bisa sampai 7 kali. Dan di sini kelihatan One UI pasti udah lebih enak, lebih aman, lebih nyaman juga, karena juga udah punya apa namanya Samsung Knox ya. Ya kalau dilihat dari tampilannya sih ini mantep ya, karena One UI gue juga udah terbiasa karena gue pakai Samsung Galaxy S25 Ultra. Di sini bagian kanannya juga kalian bisa lihat panelnya bisa disetting, mau pakai notifikasi ataupun mau pakai panel setting yang quick panel ya. Bisa di separate ataupun digabungin jadi satu, itu juga bisa. Oke, jadi karena layarnya ini adalah Super AMOLED, gue penasaran kalau misalkan kita play video yang HDR, kira-kira apakah HDR-nya itu nongol ya. Ini gue coba di YouTube dulu. Oh ternyata nggak ada HDR-nya guys. Jadi cuman ada 1080 60 aja. Terus nggak bisa play video yang 4K juga ya. Jadi cuma 1080 P60, padahal ini videonya itu support untuk yang 4K. Oke, HDR-nya nggak nongol ya di YouTube. Terus sekarang kita coba setel suaranya. Kita tes, ada musik ya di sini. Oh ternyata single ya guys. Jadi cuma single speaker aja untuk speakernya. Jadi cuma ada di bagian bawah aja, di bagian atasnya earpiece itu mungkin dipakai hanya untuk nelpon aja. Oke, jadi kita sekarang ke bagian spesifikasinya. Layar udah oke, udah pakai Super AMOLED nih. Sekarang kita bagian speknya, dia udah pakai SoC dari Samsung Exynos yang 1330 yang ada di fabrikasi 5 nanometer. Terus dia juga udah pakai RAM-nya yang 8 GB, dan storage-nya dia hanya ada satu varian aja yang 256 GB aja. Dan gue cek nih di device info HW, dia udah pakai yang UFS. Jadi langsung aja kita tes benchmark. Nah di sini gue jalanin benchmark Antutu, tapi dia nggak bisa running Antutu 3D yang standar ya, tapi dia bisa jalanin Antutu 3D yang light-nya. Dan HP ini A17 5G dia bisa dapetin skor di 600 ribuan. Dan dengan dapetin skor di 600 ribuan menurut gua ini udah cukup ya sebagai HP standar mid range. Oke, jadi ke bagian AI-nya dia dapat apaan aja bang? Nah untuk bagian AI-nya sendiri, dia karena udah pakai RAM-nya itu 8 GB, dia dapat Circle to Search. Nah Circle to Search ini memang harusnya bakal jadi fitur yang kepake banget ya, karena kalian bisa langsung pakai gunain kalau misalkan mau cari tahu gambar apa, produk apa, langsung aja dinyalain Circle to Search-nya. Bisa dipakai buat translate juga, bisa dipakai buat ngedeteksi musik juga. Terus ada juga Google Gemini-nya, kalau ditahan ya tombol powernya itu bisa langsung ada fitur Gemini dengan fitur yang live-nya juga. Dan sayangnya nih di bagian galerinya dia nggak dapet ternyata untuk yang galeri editor yang ada AI-nya ya, kayak object eraser dan juga generative editnya. Lanjut yang paling terakhir, sekarang kita bahas kameranya. Ini kalau dari belakang ya, kalau kita ngomongin desain lagi, bener deh dari belakang tuh kayak HP flagship, ini kayak lagi cosplay gitu ya. Jadi HP flagship, apalagi kalau sebagai orang yang pernah pakai Samsung Galaxy Fold yang Ultra, ini bener-bener mirip banget. Nah setup kamera yang dibawa ini ada 3 kamera.
Kamera utamanya tentu udah pakai yang 50 megapiksel karena yang A07 aja pakai 50 megapiksel. Tapi di sini di A17 yang 5G ini 50 megapikselnya ini dia udah ada optical image stabilizernya, udah ada OIS-nya. Jadi harusnya videonya tuh nanti nggak getar. Nanti kita coba ya. Terus kamera ultrawide-nya dia 5 megapiksel dan satu lagi adalah kamera makro itu 2 megapiksel. Ya ini mah bonus aja lah kamera makro. Terus ke kamera depan dia udah pakai yang 13 megapiksel. Dan kalau kita lihat sekarang ke interface kameranya, nah di sini kalian bisa lihat di sini ada 0,5 kali, 1 kali dan 2 kali. Dan di sini ya kamera utamanya 50 megapiksel, jadi kalian bisa pilih resolusi yang 50 megapiksel di kamera utamanya, tapi cuma di kamera utama doang ya, 50 megapiksel atau 12 megapiksel. Sementara kamera ultrawide-nya itu 5 megapiksel dan dia bisa zoom tuh sampai 10 kali tuh zoomnya tuh. Tapi zoom 10 kalinya ini dia ngezoom digital dari yang kamera utamanya yang 1 kali ya. Nah di sini ada fitur yang baru yang tentunya ngikutin dari One UI-nya yang terbaru ya, One UI 7 ya. Di sini kalian bisa lihat tuh ada exposure value, ini fitur yang sangat gue suka. Jadi bisa setting tingkat kecerahan daripada yang mau diambil, exposure-nya seperti apa. Terus kalian bisa lihat lagi di sini ada beberapa yang baru juga nih, ada filter nih. Nah dia udah dapet gak nih kalau kita lihat ya di sini ya. Tuh dia dapet tuh fiturnya tuh, ada breeze, ada pulse, ada crystal, shiver, chill, sampai yang ember, sunbeam juga ada tuh sunbeam tuh. Nah dia juga bisa diedit-edit ya di sini ya. Tuh kontrasnya, saturasinya bisa diedit juga tuh di sini tuh. Jadi langsung ya real time ya. Jadi udah seedit terus dipotret jadi tuh sesuai filter yang dipilih warnanya, dan menurut gue ini keren ya, bagus ya. Terus lanjut dia juga ada watermark juga, kalian bisa aktifin dari sini nih watermarknya nih, sama kayak di Samsung Galaxy S series tuh ya. Tuh bisa dimatiin ataupun dinyalain. Nah kalau dinyalain itu langsung ada di depan sini, untuk di disable-nya nggak perlu ke setting lagi, jadi tinggal nyalain ada watermarknya, matiin nggak ada watermarknya. Nah oke, lanjut kita ke bagian kiri. Ini ada mode potret, yang tentu mode potretnya itu pakai kamera 1 kalinya. Dan kalau kita lihat separasinya seperti apa, kita coba potret. Nah seperti ini tuh untuk mode potretnya. Terus lanjut ke bagian kanan, ini ada video. Nah perekaman video ini disupport di Full HD 30 fps aja guys, jadi nggak bisa sampai ke 4K ya, karena kamera utamanya kan udah 50 megapiksel tapi ada stabilizernya nih tuh. Jadi kelihatan tuh dari sini tuh udah stabil ya tuh kamera utamanya. Tapi kamera ultrawide-nya seperti apa, nah sama tuh udah stabil juga kamera ultrawide-nya. Terus gimana kalau kamera depannya? Kamera depannya kayak gimana? Kita coba kamera depan. Nah ini kamera depannya resolusinya sama ya di Full HD 30. Apakah stabil juga? Kelihatannya sih kamera depannya sih stabil juga ya. Ya stabil emang. Oh, iya. Stabil. Oke, itu nanti kita tes ya. Dan kita ke bagian kanan, ini ada beberapa opsi lagi, ada Pro, Panorama, Food, Night Mode, Macro, Slow Mo, Hyperlapse. Nah mode Pro nya kita lihat ada bisa format RAW gak? Nggak ada ya, tuh nggak ada settingan untuk format RAW di mode Pro nya tuh. Jadi ya standar aja, mungkin settingannya tuh hanya untuk settingan speed dan lain-lain, tapi bisa disetting ya. Tuh speednya dia bisa maksimum sampai 10 detik untuk kamera utamanya aja, dan ini hanya kamera utamanya aja ya tuh guys, nggak bisa kamera yang lain. Jadi ya lumayan lah, masih bisa main long exposure dengan maksimum speednya di 10 detik. Dan kita lihat dulu sampel foto-fotonya dan juga videonya berikut ini. Oke, jadi kita mulai dari kamera belakangnya dulu. Ini perekaman videonya dari Samsung Galaxy A17 5G tuh. Dari viewfinder sih kelihatan udah stabil ya. Resolusinya 1080 di 30 fps. Dan sambil merekam apakah bisa pindah lensa, di sini ada tombolnya. Coba gue pencet ya. Ke 0,5. Wih bisa weh. 1 kali, 2 kali ya, ini digital ya. 4 kali sampai 10 kali tuh. Itu digital zoom sih. Dan dia bisa pindah ke kamera depan juga. Coba kita pindah. Nah, tuh. Bisa ke kamera depan, tapi viewfinder kamera depannya sih nggak stabil ya pas diajak jalan. Seperti ini. Balik lagi. Kamera belakang.
Oke, mantap. Terakhir paling impresi gua sih setelah ngelihat langsung dan nyobain langsung A17 5G ini, ya pasti dari segi desain gua ngelihat bagian belakang ini keren sih menurut gua ya. Desainnya oke, kelihatannya premium, kelihatannya bagus banget, tapi pas ke depan ini masih model yang model lama ya. Dan terakhir kita paling ke bagian harga. Nah, harganya ini dibanderol sama ya kayak pendahulunya di A16 5G di 3799, tapi di masa periode promo. Jadi dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 30 itu dapat travel adapter, terus harganya jadi 3.699.000. Dan juga ada beberapa promo yang menarik, kalian bisa lihat aja di gambar berikut ini. Ya udah segitu aja unboxing chip Samsung Galaxy A17 5G, nyobain juga beberapa fitur-fitur dan juga nyobain gimana sih HP-nya A17 5G ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mungkin kalau pengen review yang lebih mendalam ini harus diuji coba dulu. Oke, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Gua Fahmi dan bye.